Halo semuanya teman-teman, selamat siang. On mic aja, on mic. Kalau mau ada yang on cam aja. Sambil nunggu teman-teman yang lain, ini kalau misalnya ada teman-teman semua yang mau ambil minum, ambil cemilan gitu buat makan di kelas kita hari ini, silakan ya. Sebelumnya, ini udah semua belum ya? Ya udah, mendingan langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kenalin, nama gue Viko Esa Bintang Farel, biasa dipanggil Viko. Gue dari mahasiswa sekarang, mahasiswa Universitas Indonesia, angkatan 2019. Ya, jadi di kelas hari ini kita bakal ada materi tentang logika matematika yang minggu sebelumnya atau pada sesi live class sebelumnya, gue pernah ngisi materi juga tentang logika matematika, tapi itu tentang materinya gitu, bukan tentang bahas soalnya. Jadi pada hari ini kita bakal bahas soal logika matematika gitu. Terus buat teman-teman yang lain ini santai aja di kelas hari ini, kelas sama gue. Kalau misalnya ada yang mau on cam atau apa ya namanya, makan gitu sambil minum, makan minum aja, on cam aja, nggak usah malu. Karena apa ya, kita sama-sama belajar di sini. Oke. Gue sebelumnya tanya dulu nih. Buat teman-teman di sini semuanya, waktu live class gue kapan ya, berarti 1 bulan lalu, itu ada yang pernah ikutan nggak? Jawab dong. On mic nggak apa-apa, on mic. Kalau malu lewat chat nggak apa-apa. Nggak, Kak. Hadir. Oh, hadir sama. Belum, Kak. Nggak, Kak. Aku belum ikutan. Aku baru sekarang, Kak. Aku ikut, Kak. Oke. Ya, ya. Oke, bakal seru banget hari ini karena kita juga ada teman-teman baru juga yang baru datang di live class kita hari ini. Jadi langsung aja ya, gue share screen nih. Izin share screen ke kalian. Materi kita hari ini yaitu logika matematika. Tapi sebelumnya, sebelum kita mau masuk ke pembahasan soal, di sini gue bakal apa ya, kayak ngingetin lagi lah buat kalian, buat reminder gitu. Udah seberapa paham sih kalian sama apa namanya materi logika matematika ini? Udah kelihatan belum? On mic dong. Udah kelihatan belum? Masih loading. Loading, Kak. Ya, ya. Udah, Oke. udah. Udah. Oke. Jadi logika matematika atau math logic, dalam bahasa Jawanya itu math logic. Jadi logika matematika ini jenis soal yang sering keluar gitu di SBMPTN. Dari gue tuh SBMPTN 2 kali, 2019 sama 2020. Jadi soal logika matematika ini sering banget keluar gitu. Jadi kenapa gue sampaikan materi ini sekarang, karena apa ya, soal ini tuh intens banget gitu keluar di SBMPTN, dan jumlah soalnya itu lumayan banyak. Jadi kalian harus benar-benar paham lah gimana konsep berpikir matematika itu gitu. Jadi apa ya namanya, fungsi dari kita bisa berlogika itu nantinya kalian bisa juga nih gampang ngerjain soal-soal kayak misalnya nih deret, terus habis itu soal-soal matematika yang lain gitu. Ketika kalian udah paham konsep berlogika itu. Ini langsung aja sih ini. Ini mah soal pertama ya. Udah kegeser belum slide-nya? Udah, Kak. Oke. Jadi buat kalian yang mau on cam aja ya. Gue berkali-kali ngingetin nih. Karena nggak seru gitu. Ternyata jadi dosen gini ya, kayak kalau misalnya, atau jadi guru tuh, kalau misalnya ngajar tapi murid-muridnya atau audiensnya itu diem, pasif gitu. Ternyata gini rasanya. Gue baru ngerti. Nah, terus ini ada soal yang pertama. Jadi sistemnya gini, kalau misalnya kalian ngerjain soal ini, kalian coba jawab dulu di kolom chat
gue kasih waktu 1 menit kali ya, karena ini soalnya gampang lah ini. Gue kasih waktu 1 menit, terus habis itu kalian coba jawab di kolom chat. Dan kalau misalnya setelah 1 menit ini, atau enggak 14.10 lah, 14.10 ada yang berani jawab, terus kasih alasannya kenapa kalian pilih jawaban itu. Coba ya, kalian gue kasih challenge nih. Kerjain dulu sampai jam 14.10. 2 menit tuh. Kelihatan kan by the way soalnya? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Oke. Semangat dong kelas hari ini. Semangat, terus semangat, Bro. Ya, boleh dijawab di kolom chat. Kalau udah ada yang nemu jawabannya. Sorry. Kok belum geser? Jawab aja di kolom chat. Ke everyone ya, jangan ke private. Jawabnya. Ke everyone. Ya, karena udah 14.10, sekarang coba dari kalian semua ini kasih alasan kalian kenapa kalian pilih B, kenapa kalian pilih C. Yuk, siapa berani? Mana nih? Ya, Cantik mau ini jawab. Sok aja. Pakai yang ini nggak sih Kak? Jika merasa lapar maka harus makan P, terus pakai yang simbol itu, terus Q. Ya, betul. Coba gimana? Lu jawab apa? A, B, C atau D? Atau C. E? Oh, tuh jawab C. Kenapa jawab C? Pakai rumusnya ya, nggak apa-apa. Pakai rumusnya. Halo? Ini kok pada diem ya? Bingung Kak. Bingung. Siapa yang bingung? Apa tuh? Ada yang laki-laki tuh suaranya. Kenapa tuh? PK. B. Siapa yang jawab B? Kenapa? Kasih tahu alasan gue. Ke gue. Kalau pakai rumus sih enggak, tapi aku pakai insting. Ya, nggak apa-apa. B sih. B kalau pakai insting. Oh, kayak cuma pakai apa ya namanya? Ya insting ya, intuisi gitu ya. Oke. Yang lain ada yang berani lagi nggak? Nggak apa-apa. Ayo, apa ya? Beranilah. Kalian kalau mau lolos SBMPTN itu harus berani dulu, harus berani mencoba, harus berani memulai gitu. Ntar baru lolos. Berani dong. Ini deh, semuanya di sini gue doain lolos SBMPTN di PTN yang kalian inginkan. Apalagi yang apalagi yang mau jawab. Itu lebih dari yang kalian harap. Amin. Kenapa, Zaka? Amin. Amin. Amin doang lu. Oh, tadi lu jawab ya? Ya udah. Nih gue sekarang jelasin dulu kali ya. Jadi ini kan soalnya semuanya simak ke soal ya. Jadi jika merasa lapar maka harus makan. Jika makan maka jika makan maka perlu memakai piring. Maka kesimpulannya adalah
Jadi kan jika P maka Q gitu-gitu kan. Jika merasa lapar itu P. Dengerin nih. Jika merasa lapar itu P, maka harus makan itu Q. Kan jika P maka Q. Ya kan? Lalu jika makan maka perlu memakai piring. Jika Q maka R. Jadi jika makannya itu Q, perlu memakai piringnya itu R. Berarti kan jika P maka R. Berarti gimana tuh? Ngerti nggak rumusnya? Q-nya dicoret gitu kan, Kak? Ya, ya gitu-gitu. Benar-benar. Ngerti Kak, ngerti Kak. Aku cap cip-cup. Siapa tuh yang cip-cup tuh? Ya, kalau misalnya siapa yang tadi bilang Q-nya dicoret nih? Betul itu. Berarti gimana kalau misalnya Q-nya dicoret? Nasma ya? Gimana tuh Nasma? Jadi P sama dengan R. Betul. Ya, P sama dengan R. Jadinya kalimatnya gimana? Kesimpulannya gitu. Lapar, maka perlu memakai piring. Ya, betul, betul gitu. Jadi jawabannya yang C. Jadi kan jika P maka Q. Atau jika merasa lapar maka harus makan. Lalu jika makan maka perlu memakai piring atau jika Q maka R. Kan rumus logika matematika itu jika P maka R tuh kalau udah kayak gitu. Ya udah berarti jika merasa lapar maka perlu memakai piring gitu. Jadi cari yang kayak gitu tuh mana? Jika merasa lapar maka perlu memakai piring. Nah, yang kayak gitu itu yang C gitu. Ngerti nggak nih teman-teman semua? Paham atau paham? Yang paham ketik Paham. satu deh di kolom chat. Ketik satu, ketik satu. Masih bingung Kak? Oke. Oke, yang masih bingung. Ih, ketik satu. Keren banget kalian. Oke, oke. Bentar ya. Gua ulangin nih. Mungkin gua mau ambil properti dulu deh sebentar. Sebentar ya, guys. Sebentar, Bang. Ada nggak ya? Aduh, nggak ada. Jadi deh. Jadi gini. Gimana ya? Yang bingungnya tuh tadi di mana? Yang masih bingung? B kan isi mil. Nah, B kan apa nih JJ? Ketik satu. R. Ya, betul betul. Betul tuh kata cantik. Kalau B itu jika R maka P, bukan jika P maka R. Betul. B kan isi bilang tentu lapar, sedangkan di Prancis nggak ada bilang tentu lapar. Maksudnya apa nih si JJ? Semua yang memakai piring tentu lapar. Iya, betul betul. Itu maksudnya. Yang bingung tadi bingung gimananya? Konsep dasarnya itu P maka RK. Ya gitu. Rumusnya tuh gitu. Jadi sebelum kalian ngerjain logika matematika, kalian harus tahu rumusnya gitu. Di mana itu udah gue sampein di minggu lalu. Kalian bisa cek tuh videonya di YouTube Marsy Ajar. Cari aja marsyajar.id, terus cari aja yang video logika matematika penalaran umum. Kak mau nanya, kalau penggunaan sebagian atau semua itu gimana? Oke, oke. Jadi kalau sebagian, ya sebagian gimana ya? Kalau sebagian itu berarti kan kayak misalnya nih ada kata penggantinya tuh bisa juga ada gitu. Ya, bisa juga ada atau beberapa gitu. Itu kan sama aja dengan sebagian. Kalau semua ya semua atau tidak ada yang tidak gitu atau gitu-gitulah pokoknya eh, apa ya namanya ada sebagian dan semua itu ada kayak kata penggantinya gitu biasanya di soal dan biasanya yang kata penggantinya itu yang bikin kalian itu terkecoh gitu. Jadi kalau apa ya nama tips dari gue buat ngerjain soal logika matematika itu kalian harus sering-sering apa namanya harus sering-sering latihan soal gitu sih. Oh ya nih, gue mau kasih tahu sebagian itu yang negasi kak bukan. Kalau negasi itu kayak apa ya lawan lawan dari premis itu negasi. Beda negasi sama sebagian itu beda. Bener nih yang dikata JJ nih, udah ditulisin sama JJ buat soal nomor 1. Jadi jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya jika P maka R. Gitu.
Ini JJ kemarin datang ya waktu kelas bulan lalu. Jawab. Enggak, nangis. Tapi jago, keren. Lanjut nggak nih? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Ya, nanti kalau misalnya ada yang, oh ya ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Tapi gue jawabnya pelan-pelan, karena banyak biasanya pertanyaannya. Terus gue mau kasih tahu, nanti di terakhir itu ada beberapa soal yang gue kasih hadiah buat kalian yang mau jawab aja dulu, berani gitu. Ada reward lah buat kalian gitu. Bukan menghargai benernya, tapi beraninya. Oke? Gitu. Kita lanjut ya. Nah, ayo. Kayak biasa nih, gua kasih waktu sampai 14, aduh, nanggung banget. 14.21 deh, nggak apa-apa. 14.21. Kerjain. Kayak biasa, jawab di kolom chat, terus habis itu eh, kalian kasih tahu alasannya kenapa kalian jawab itu. Thank you. Kenapa tuh thank you? Udah banyak nih yang jawab. Bentar lagi ya. 1 menit lagi. Oke, waktunya habis. Jadi ada yang mau ini nggak ngomong nih? Kenapa kalian pilih A, B, C, D atau E? Yuk, silakan. Oh ya, dalam ilmu pengetahuan itu sifatnya bebas gitu. Jadi cap cip cup siapa tuh yang cap cip cup? Jadi apa namanya? Kalian nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau Dalam menurutku ya kenapa? Siapa nih? Kok nggak ada ya? Siapa? Kasih tahu dong. Dari mana? Namanya siapa gitu. Halo, siapa nih tadi? Berani. YPCO ya? Kayak tisu. Halo, ada nggak? Kenapa jawabannya A, B, C, atau D, atau E? Mungkin, Cek. Mungkin C. Kenapa, Nazma? Kenapa C? Eh, nggak tahu sih ini benar atau enggak. Soalnya kan Budi tidak senang. Kan di P2 itu jika Budi pergi, maka Budi senang. Kalau nggak senang, berarti nggak pergi dong. Gitu. Betul, Dia betul. tidak pergi. Ya gitu sih. Ya. Yang lain. Kak, aku kan E. Ya, jawabannya Kan siapa? Budi nggak senang, tapi kan ada premis 1. Ya, Yang kenapa? bilang Budi kalau nggak pergi dia nggak marah. Masa premis 1-nya kita diemin aja. Sedangkan di E itu ada dua-duanya gitu lengkap. Kalau C kan cuma yang dari premis 2. Gitu sih. Oke. Ya. Yang lain. Kak, aku mau ngasih alasan. Iya, kenapa? Jadi kan aku jawabnya D, Budiman. Karena di premis 1 kan jika Budi tidak pergi, terus premis 2-nya jika Budi pergi. Nah, terus aku kayak ngide buat nyoret si Budi perginya, jadi kan sisa tidak sama tidak marah. Nah, terus kan negasi sama negasi, terus jadinya Budi marah, gitu Kak. Oke. Ya, berarti yang D gitu ya? Iya Ya, Kak yang keren.
Terima kasih buat kalian semua yang udah menyampaikan alasannya kenapa pilih A, B, C, D, atau E. Jadi sekarang gue jelasin aja ya. Tadi yang dijawab siapa ya? Yang jawabannya E tadi siapa? Nasma atau Cantik? Aku, Kak. Oh, Cantik. Yang jawabannya E itu hampir benar. Tapi kenapa salah? Karena di sini kan yang ditanya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan itu nggak perlu ada lagi kayak misalnya nih, nggak perlu ada kayak Budi tidak senangnya gitu, nggak perlu ada apanya ya namanya, premisnya lagi gitu. Premis bahwa apa ya namanya? Kan yang ditanya ini tidak senang. Ya, pernyataannya tidak senang. Jadi tidak senangnya itu nggak perlu dicantumin lagi gitu. Jadi jawabannya itu yang A, cuma Budi tidak marah gitu. Dan alasannya kenapa? Alasannya itu sama yang disampaikan sama Cantik tadi. Jadi kayak misalnya nih kan Budi tidak senang. Nah, negasi berarti kan negasi ini nih, negasi dari premis kedua. Jadi Budi pergi maka Budi senang. Sedangkan di sini diminta Budi tidak senang. Berarti kan Budi tidak pergi nih. Ya kan di premis 2. Jika P maka Q. Jika Budi pergi maka Budi senang. Itu jika P maka Q. Sedangkan di sini Budi tidak senang. Berarti kan negasi Q. Negasi Q itu ekuivalen dengan negasi P. Ya kan? Sedangkan di premis 1 ada negasi P. Jika Budi tidak pergi. Nah, maka Budi tidak marah dong jawabannya gitu. Di sini udah ada gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Oke. Masih kurang ngerti, Kak. Kurang ngerti. Kenapa? Kurang ngertinya di Kayak mana? digambarin gitu ya. Bentar ya, gambarin deh. Bentar ya. Bentar. Oke. Yang bisa ketikin di kolom chat, tolong ketikin lagi dong. Tadi kayak si JJ itu. Bentar, bentar. Halo. Oke, oke. Jadi gue di sini udah bawa papan tulis buat bantuin kalian menjelaskan nih. Karena kalau di laptop susah. Laptopnya kentang. Repotin mulu nih kalian. Nah, nih lihat ya papan tulis gua. Jadi di soal itu kan ditanyain, lu nggak perlu lihat muka gue lah ya. Nih, jika Budi pergi maka Budi senang. Soalnya jika Budi tidak senang, berarti kan negasi Ki. Ini soalnya nih. Kelihatan nggak? Ya ampun nggak kelihatan juga. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kayak mirror gitu ya. Kalian ngerti lah ya? Iya, Kak. Ngerti. Nah, di soal kan negasi Ki nih. Gitu. Terus kalau negasi Ki itu kan ekuivalen dengan negasi P. Ya ampun tulisan gue jelek banget. Negasi P. Gini kan. Nah, itu sama aja dengan jika Budi pergi, jika Budi tidak senang, maka Budi tidak pergi. Ya ampun. Itu tuh sama kayak ini. Negasi Ki, maka negasi P. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Oke, ngerti ya. Terus di premis 1 itu ada tuh negasi apa tuh namanya? Negasi P maka negasi R. Itu negasi P. Ya, itu negasi R. Gitu. Jadi kesimpulannya ya yang itu yang negasi R ini. Jika ini kan
Jika negasi P, maka negasi R. Ya udah, jika Budi tidak marah. Gitu. Ngerti nggak? Paham, Kak. Paham. Ngerti ya? Ada yang masih bingung nggak? Ya ampun, tulisan gue ternyata naik turun. Ngerti ya? Yang ngerti ketik 1 deh. Kalau mau lanjut ketik 1, ketik 1. Di kolom chat. Kak itu Wow. ada yang nanya kenapa negasi? Kenapa negasi? Karena kan Budi tidak marah. Bisa juga sih jika R, karena di sini nggak di ini aja, nggak disebutin. Gitu. Buat kayak apa ya? Buat setara lah. Kan karena udah negasi ya negasi lagi gitu. Kalau misalnya di sini jika P ya maka R. Karena di sini tadi negasi P ya di sini negasi R. Gitu buat setara aja. Kan kalau misalnya negasi P nggak mungkin nih. Di sininya negasi P, di sininya nggak mungkin R karena itu nggak ekuivalen gitu. Salah logikanya. Iya gitu. Ngerti ya? Oh ya udah banyak nih yang ngerti 1. Lanjut deh. Gua hapus dulu. Bentar. Kerjain deh kalian nih sampai 14.32. Masih gampang ini soalnya. Gua hapus pakai acaranya deh. Pakai tangan. Sampai 32 ya. Apa nih udah ada yang jawab? Jago banget. Desung. Siapa yang desung? Yang B. Bebek. Kayaknya gampang ini ya. Bentar gue juga nggak ngerti soalnya apa. Semua atlet adalah profesional, semua penghuni akademi adalah atlet. Semua penghuni akademi adalah profesional. Ya benar-benar. Ini karena kebanyakan udah jawab B. Betul, jawabannya yang B. Gitu ya. Coba ada yang bisa kasih alasan nggak kenapa jawab B? Berani dong. Aku 1. mau ngasih alasan, Kak. Ya, siapa tuh? Jadi kan yang semua atlet adalah profesional itu kalau kayak cara kakak tadi berarti P adalah Ki. Terus Ya. semua penghuni akademi adalah atlet, R adalah P. Maka P-nya itu sama-sama dicoret, terus sisanya semua penghuni akademi adalah profesional yang B. Ya, gitu. Betul kok. Gitu. Ada yang berani lagi nggak? Mungkin berpendapat lain. Ada nggak? Tadi siapa ya? Tadi kok nggak muncul sih? On cam dong yang mau on cam. Siapa? 1. Lu ngapain ketik 1? Nggak gue suruh ketik 1 juga. Muhammad Akmal sama San. Ada nggak yang mau nyampein lagi? Kenapa kalian pilih B? Kenapa? Ada juga nih tadi yang jawab selain B kayaknya. Ya udah gitu ya, kayaknya udah pada paham juga nih soal yang ketiga. Jadi gitu benar tadi yang disampaikan. Nih gue tulisin lagi. Ya ampun, jelek banget. Jika semua atlet adalah, nah tadi yang nanya semua sama sebagian nih juga bisa nih. Semua atlet adalah profesional, semua penghuni akademi adalah atlet. Berarti kan semua di sini tuh yang sama kan atlet kan. Berarti atletnya itu Ki. Ngerti nggak? Jadi kan semua penghuni akademi itu P, atletnya Ki. Semua penghuni akademi P, atletnya Ki. Nih, dengerin. Semua penghuni akademi P, atletnya Ki. Oke? Ya. Ya, semua penghuni akademi P, atletnya Ki. Nah, terus semua atlet adalah profesional. Berarti kan semua Ki, jika Ki, maka apa namanya? R, gitu kan? Berarti kan semua penghuni akademi adalah profesional. Jika P, maka R. P-nya tadi semua penghuni akademi, dan R-nya profesional. Gitu. Oke? Bisa lanjut? Bisa, Kak. Oke.
Ketik satu dong kalau lanjut dong. Nah, kalau disuruh baru ketik satu. Tadi nggak disuruh ketik satu. Udah jago lu ya. Oke. Ini beneran ya, pada paham ya. Ini udah agak-agak Kak, susah nih. aku mau nanya. Ya, kenapa? Ya, sebelumnya. Itu kan semua penghuni akademi adalah atlet. Terus kan tadi dibilang P sama dengan, jika P sama dengan Q. Habis itu semua atlet adalah profesional. Berarti ini semua penghuni akademinya tuh ditaruh di atas dulu, baru Ya, semua atlet adalah gitu. ya gitu. Emang konsepnya kebalik gitu. Bukan, karena apa? Karena kan tadi yang ada yang sama itu atlet. Jadi atletnya itu yang kayak dihilangin. Kasarnya gitu sih. Buat kalian lebih paham gitu. Jadi kan ini yang sama itu atlet. Jadi atletnya yang dihilangin. Gimana caranya atletnya dihilangin atau yang sama dihilangin? Kan gitu caranya. Jadi gimana ya jelasinnya? Nggak gitu. Jadi gimana ya? Eh, Gini enggak kan kata kakak atletnya sama dengan Ki, terus kan persamaannya P sama dengan Ki, berarti kan Ki-nya yang si atlet itu di belakang, makanya jadi di atas duluan. Gitu Iya nggak gitu, sih? betul kok. Gitu, bener kan? Oke, makasih Kak. Kalau nggak nih, kalau misalnya kalian bingung kenapa ini duluan, kalau nggak kalian boleh pakai yang ini dulu nih, kayak sebuah atlet adalah profesional, atletnya Ki, jika Ki maka R, jika P maka Ki, sama aja kan sebenarnya. Ujungnya juga jika P maka R, kan biar biar gini, biar sama sesuai sama logika matematikanya gitu. Kenapa semua penghuni akademi adalah atlet itu ditaruh di atas, biar sesuai sama logika matematikanya, biar sesuai sama rumus itu maksudnya. Jadi yang ini ditaruh di duluan daripada yang ini. Gitu tuh nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh. Misalnya nih, semua atlet adalah profesional duluan dan semua penghuni akademi adalah atlet, itu setelahnya gitu, ditaruh setelahnya kayak soal ini nih. Nah, itu nggak ngaruh sama apa ya namanya? Nggak ngaruh sama posisi dia gitu. Posisi dia itu di mana. Tapi itu harus disesuaikan sama rumusnya itu, rumus logika matematikanya itu. Gimana caranya ya itu tadi, karena kan di sini yang sama itu adalah atlet, jadi atletnya itu yang ki, pokoknya gitu. Kalau misalnya yang sama itu yang ki, yang sama yang ki, yang sama yang ki gitu. Ngerti ya? Nggak ngerti nih kayaknya, diem. Ngerti nggak? Ngerti Kak. Oke, ngerti Kak. Jadi bingung kenapa Glory? On mic aja, on mic, bingungnya di mana, nanti dijelasin. Kenapa Glory bingungnya? Soalnya kakak jelasin pakai kata-kata jadi agak bingung. Tadi kalau pakai peki udah tinggal coret-coret langsung paham. Tapi kalau misalnya pakai papan tulis itu kalian bisa baca? Bisa nggak Kak? Bisa, Kak. Oh bisa. Oh iya, oke. Oh pokoknya yang dijadiin ki itu yang ya gitu, betul. Yang dijadiin ki itu yang bakal dicoret. Gitu. Betul yang dibilang hikun. Hikun itu namanya beneran hikun. Gini. Jadi gue jelasin lagi pakai papan tulis ajaib nih. Jadi semua penghuni akademi adalah atlet duluan ya. Karena di sini jika P maka Ki, atau menyesuaikan sama logika matematikanya, rumusnya gitu. Jadi kan jika P-nya itu semua penghuni akademi ini, P. Jelas ya? Maka Ki. Ki-nya itu atlet. Lalu jika Ki maka R. Ki-nya tadi atlet kan, ini sama. Lalu R-nya itu profesional. Ya kan? Nih. Terus ininya dicoret kan? Tinggal P maka R. Gini kan? Lalu yang P maka R itu yang mana? Ya udah, yang P maka R itu tadi yang B, semua penghuni akademi adalah profesional. Paham nggak? Nih, ini udah dicoret nih. Nih, ini premis pertama, ini premis kedua, ini kesimpulannya. Itu. Premis pertama, premis kedua, kesimpulan. Ngerti? Halo?
Jawab. Paham. Ya, paham. Ngerti, Kak. Yang ada yang bingung nggak? Nggak apa-apa. Tanya aja kalau yang masih bingung. Jangan takut, jangan malu. Kak, kenapa P-nya nggak profesional, Kak? Kenapa P-nya nggak profesional? Ya, kenapa P-nya penghuni akademi itu? Iya, ngerti. Karena premis itu ya urut dari awal gitu. Urutnya maksudnya urut kalimat loh. Kayak semua penghuni adalah atlet. Ya jika P maka Q. Kan kalau profesional itu kan Q-nya apa namanya di belakang nih. Nggak sesuai gitu. Kan nggak bisa jika P maka Q. Ngerti nggak? Kalau misalnya profesional mau di awal ya harusnya semua profesional adalah atlet gitu. Ngerti nggak? Kayak menyesuaikan apa ya? Menyesuaikan premisnya gitu sih. Tapi kenapa kita ambilnya mulainya dari kalimat yang kedua? Karena itu tadi apa namanya yang dicoret di sini itu gimana ya? Kinya itu apa namanya? Kan atlet nih. Pokoknya yang ditaruh di pertama itu yang dicoret gimana jelasnya nih? Gue ngerti sih harus gimana. Kan tadi tanya nih si siapa ya tadi? Nasma. Kenapa kita mulai dari yang semua penghuni akademi adalah atlet? Ini sama aja kayak misalnya nih, ini kan masalah soalnya aja nih. Masalah soalnya ini kenapa yang premis semua penghuni akademi adalah atlet itu ditaruh di kedua, nggak kenapa ditaruh di pertama gitu kan? Iya. Kalau misalnya ini ditaruh di awal itu nggak masalah kan sama kalian? Ya nggak, kalian nggak bakal muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan? Ya nggak Iya, sih? Kak. Itu Ya, sama. ya. Makanya. Gimana ya? Kalian kalau misalnya udah ngerti konsepnya, kalian bakal ngerti sih apa yang dimaksud sama gua. Jadi gitu, karena di sini itu yang atlet atau yang sama atau yang bakal dicoret itu di sini di yang premis ini gitu. Aduh, gimana ya jelasinnya? Kak, Pokoknya gini. ini bukan sih Kak. Apa? Rumusnya itu kan P sama dengan Q sama dengan R supaya jadi P sama dengan R. Jadi kita harus nyari P itu 1, R itu 1, Q itu 2 gitu ya. Iya, ya, gitu. Benar gitu. Pokoknya kalau kalian datang kelas minggu lalu kalian ngerti sih. Karena ini udah dijelasin di soalnya ya. Maksudnya bukan jelasin materinya sih soalnya. Gitu. Pokoknya Jadi kesimpulannya harus lihat yang bulan kemarin ya, Kak. ya pokoknya kalian harus ngerti materi logika matematika itu. Kalian jadi apa namanya belajar SBM ini belum sampai logika matematika atau gimana? Baru TKA. TPS-nya belum. Oh, belum Kak, udah ya. Yang udah pasti udah ngerti ya. Belum ada belajar TPS Kak. Itu kelas Kak Viko kemarin. Ya benar, nggak bisa. Ya benar, nggak bisa dicoret tuh tadi yang P. P nggak bisa dicoret kan nggak ada yang sama. Ya betul. Itu membantu kok, nonton aja di YouTube. Nah tuh, nonton aja di YouTube, bener nih kata La. Gitu ya. Nah siapa nih? P maka Q maka P. R maka P. Nggak bisa sih itu lah, karena harusnya jika P maka R. Kalau itu kan jika R maka P. Jika P maka R, ya betul. Jika P maka Q itu nggak sama kayak jika Q maka P. Ngerti nggak maksudnya? Kalau misalnya nggak perlu dibalik gimana? Sama aja nih kayak misalnya nih. Nih, semua atlet nih gua nggak perlu taruh ini di atas ya. Nih, semua atlet adalah profesional misalnya. Tadi kan atlet itu misalnya kita atletnya P udah. Jika P atletnya Q. Atletnya P. Terus profesional itu Q. Terus nggak kelihatan gitu. Gua hapus dulu deh. Bentar ya. Nih. Jika mana namanya? Nih, semua atletnya itu P. Profesionalnya Q.
terus penghuni akademinya R. Atletnya itu P. P-nya yang dicoret. Kan jadinya semua R maka Q, Q maka R itu kan nggak ekuivalen gitu maksudnya. Kalau misalnya kita nulisnya kayak di awal ya, kayak yang nyesuaiin soal, kan jadinya nggak ekuivalen nih. Jadinya jika Q maka R. Nggak sesuai sama rumus logika matematika, yaitu harusnya jika P maka R. Gitu. Ngerti nggak? Jadi kenapa semua penghuni akademi adalah atlet ini duluan yang ditulis jika P maka Q, yaitu karena menyesuaikan rumus logika matematikanya. Di mana kita tahu rumus logika matematikanya, cari aja. Pasti ada. Kayak searching aja lu pada rumus logika matematika gitu. Pasti ada jika P maka Q, jika P maka R gitu. Gitu. Jadi kalian harus ngerti dulu rumusnya, baru kalian paham konsepnya gitu sih. Karena ini kalian kebanyakan ada yang nggak ikut kelas aja, jadinya emang agak apa ya, harus ngulang dulu gitu. Itu guys. Jadi urutan PQ, iya harus urutan PQR, tapi nggak harus PQR. A, B, C boleh, terserah sih sebenarnya. Cuma yang lazim digunakan aja PQR gitu. Apa berlaku boleh balik premisnya Kak? Gimana nih maksudnya, Akmal? Sebenarnya itu gimana ya? Menyesuaikan lagi, balik lagi nih Akmal nih pertanyaannya kan. Apakah berlaku di semua soal boleh dibalik-balik premisnya Kak? Balik lagi ke soalnya. Jadi kita nanti menyesuaikan sama logika matematikanya itu. Oh berarti kesimpulan itu harus R, gak bisa P atau Q begitu ya. Jika P maka R. Iya harus jika P maka R. Nggak bisa P atau Q. Gitu. Bingungnya ntar di tabel kebenaran konjungsi Kak lumayan. Ah ya betul. Namanya itu ada tabel kebenaran. Kak ini tadi jawabannya apa ya? B. Jawabannya yang B. Salma. Ya ampun ngantuk ya. Jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Ini mau lanjut atau ada yang mau tanya lagi nih? Satu. Semangat lu ketik satu. Lanjut. Kak tadi nomor 2 jawabannya apa ya? Nomor 2 itu jawabannya yang C. Budi tidak marah yang A. Sorry. Gitu. Mau lanjut? Oke, sambil lanjut. Kak, B sama C bukannya sama. B sama C bukannya sama. Benar-benar nih gue jawab sama B sama C semua penghuni akademi adalah. Nah, tadi buat jawab pertanyaannya Salma nih. Kak, bukannya B sama C itu sama? Beda dong. Karena apa? Tadi gue kan bilang, jika P maka Q itu tidak sama dengan jika Q maka P. Oke? Ngerti nggak? Tidak ekuivalen. Jika P maka Q itu tidak ekuivalen dengan jika Q maka P. Jadi buat pertanyaannya si Salma tadi, enggak. B sama C itu beda. Itu. Ya, polanya beda. Betul tuh, Sa. Oke, Salma. Thank you datanya. Oke, buat kayak sambil nunggu azan juga. Jelas nggak soalnya? Yang nomor berapa nih? Nomor 4 kali. Jelas nggak soalnya? On mic aja, on mic. Enggak, Kak. Kurang Ada Kak. Burem tapi masih Tapi bisa bisa kebaca. dibaca nggak? bisa dibaca. Ya, dibaca dulu. Berdasarkan Susah soalnya sih. Tapi buat kalian yang udah nggak apa-apa pakai mata batin ya, jago juga pakai mata batin. Ya, baca dulu aja sambil nunggu azan ya. Ini gue kasih waktu agak lama deh sampai 14.50 karena soalnya emang agak susah. Blur kayak masa depan, pesimis amat lu. Ya ampun. Blur kayak masa depan. Gak kelihatan Kak. Najib. Ini yang lain belajar kelihatan nih. Kelihatan Najib. Najib mana nih Najib? Najib mana? Najib udah kelihatan belum?
Ngeblur, Kak. Iya ngeblur emang. Kayak FF. Siapa tuh? Ngeblur, Kak. Iya gak apa-apa, nunggu aja. Nunggu aja. Enggak, emang soalnya agak ngeblur karena gue screenshot kan. Iya emang ngeblur, Tasya. Kalau ditunggu juga bakal kayak gitu terus karena emang ngeblur soalnya. Emang kualitasnya nggak HD. Sekali. Tapi bisa dibaca lah. Coba dijawab. Sampai 14.50 ya. Oh ya, ini buat soal yang ini, kalau ada yang jawab, kalau ada yang berani jawab, gua kasih reward deh. Kasih reward tuh. Lihat juga di nanti ya. 14.50. Nih jam berapa tuh? Nanti masih 14.49. Gue juga nggak ngerti sih jawabannya apa sebentar. Udah 14.50 nih. Ada yang berani jawab? Sebutin alasannya kenapa kamu pilih jawaban A, B, C, atau D. Siapa nih? Tadi udah ada yang bisik-bisik tetangga. Ayo, beranikan diri kalian, guys. Oh ya, Leli. Jago nih Leli nih. Mau coba, Kak. Tadi aku jawab yang D karena kalau jawaban yang A, itu kan ada orang yang terpapar asap yang kulitnya tidak kering. Ada orang yang terpapar asap yang kulitnya tidak kering. Tapi di situ penjelasannya, ada orang yang terpapar, bentar Kak. Ada orang yang terpapar asap yang kulitnya tidak kering. Gimana sih? Pokoknya itu kalau yang B itu salah karena kan semua orang yang terpapar asap pada kulitnya terjadi alergi, sedangkan kalau di situ penjelasannya yang terjadi alergi itu kalau yang kulitnya sensitif. Jadi yang B itu bukan. Terus kalau yang C itu juga bukan. Karena ada orang berkulit sensitif yang kulitnya udah kering. Karena di situ dijelasinnya ada orang berkulit sensitif yang kulitnya tidak kering. Sedangkan di situ penjelasannya orang yang berkulit sensitif akan mengalami alergi ketika terpapar kabut asap. Lalu yang semua orang kulitnya kering dan alergi, itu nggak masuk ke penjelasan karena ya bukan. Terus yang A ya bukan. Maaf Kak, belibet. Gak apa-apa. Oke, keren. Oke, thank you. Siapa namanya? Leli. Ada yang lain nggak? Ini siapa nih? Afra. Ya, semangat Afra. Semangatin aku, Kak. Ya, semangat. Ya, semangat. Wine. Ini lu namanya Wine. Ya, Wine. Angkat tangan ngapain? Turun lagi. Kenapa Wine? Nggak jadi. Ya ampun, nggak jadi. Kak, aku mau nebain. Siapa nih? Itu kan ada orang yang terpapar asap yang kulitnya tidak kering, sedangkan di penjelasannya itu
Kulit yang terpapar polusi udara itu kulitnya akan menjadi kering, sedangkan kalau yang kulitnya sensitif itu akan menjadi alergi. Jadi jawaban yang A itu bukan. Ya, betul, betul, betul. Ya, benar. Jawabannya yang D. Ada orang yang kulitnya alergi dan juga kering. Gitu. Jadi kan yang A itu ada orang yang terpapar asap yang kulitnya tidak kering. Padahal di sini kan dijelasin nih, semua orang yang terpapar menjadi kering. Semua yang terpapar menjadi kering nih. Dan di sini yang A itu semua ada orang yang terpapar asap yang kulitnya tidak kering. Berarti salah dong. Karena di sini semua orang itu pokoknya harus kering kalau terpapar gitu intinya. Nah, terus yang B itu semua orang yang terpapar asap pada kulitnya terjadi alergi. Di sini disebutin yang alergi itu cuma orang yang sensitif, bukan semua orang. Jadi nih. Di kalimat kedua itu mana tadi? Nah, pada orang yang sensitif bisa terjadi alergi yang ditandai dengan rasa gatal atau munculnya jerawat karena pori-pori kulit tersumbat. Jadi yang B itu salah, kenapa? Ya karena itu. Karena semua orang. Jadi di sini kan cuma pada orang yang sensitif gitu. Jadi cuma orang yang sensitif aja yang bisa alergi, bukan semua orang. Terus yang C itu ada orang berkulit sensitif yang kulitnya tidak kering. Di sini nggak disebutin kalimat demikian atau premis demikian itu nggak disebutin di teks. Jadi kita nggak boleh berasumsi gitu. Terus yang D itu benar ada orang yang kulitnya alergi dan juga kering, benar. Kan di sini disebutin nih apa namanya? Tadi pada orang yang sensitif bisa terjadi alergi. Jadi kalau misalnya dia sensitif ya alergi gitu kan. Jadi kan di sini semua orang itu kulitnya kering karena terkena asap. Nah, ada juga yang alergi karena kulitnya sensitif. Jadi benar nih, ada orang yang kulitnya alergi dan juga kering. Gitu ya. Pokoknya di sini itu intinya menemukan informasi yang tepat di bacaan soal ini tuh. Tapi menggunakan tadi logika tadi gitu. Tapi nggak perlu pakai rumus, ini nggak apa-apa sih. Terus yang itu semua orang kulitnya kering dan alergi. Di sini kan enggak ya? Enggak. Tadi ini sama sebenarnya sama yang A. Di sini cuma semua orang kulitnya kering dan alergi. Padahal kan nggak semua orang alergi. Yang alergi itu hanya orang yang kulitnya sensitif gitu. Ada yang mau nanya? Nanti siapa namanya ya? Aman. Oke, keren. Nanti Leli chat aja ya, chat gua di ini Kak. Enggak Kak, satu. Di apa namanya? Line gua aja. Viko Esa. Itu ya Leli, nanti chat gua aja. Kak, gua tadi yang jawab gitu. Itu guys. Mau lanjut atau ada yang mau ditanyain? Jawab di kolom chat dong. On mic boleh, on mic sekali-kali lah on mic. Lanjut. Lanjut Kak. Oke, siapa tuh? Diisiin Shopee Pay. Next, oke, next ya. Masih banyak nih soalnya. Nah, tuh. Kelihatan kan soalnya? Gue kasih waktu sampai 14 sampai 15 deh, 15.00. Oke? So, next. Lucu-lucu ya. Sampai 15.00 ya. Cek, oke.
Pacar Kyungso. Siapa tuh pacar Kyungso? Oke, simpan dulu aja. C, oke. Makasih yang udah jawab. CK, oke. Oke. Tidak dapat disimpulkan. Oke, Sya. Oke. Yang lain sampai 15 nih. Masih 2 menit lagi loh. Santai, masih 2 menit. Turun aja tangannya nih, siapa nih? Laili. Capek nanti tangannya tuh apa namanya? Angkat tangan mulu. Nah, tidak dapat disebutkan. Oke. Satu menit lagi. Kayaknya waktunya udah habis. Jadi makasih buat teman-teman yang udah jawab. Buset, banyak juga nih jawaban. C, B, karena ngebak. Coba ada yang mau kasih alasan nggak kenapa kalian jawab jawaban itu? Ayo. Kali ini nggak ada reward. Tapi nggak apa-apa, kalian jawab aja. Jangan karena reward kalian jawab mulu. Nggak ada nih. Ya ampun. Ayo berani dong. Aku mau nyoba Kak, tapi takut salah. Salah dong. Nih, jadi aku tadi jawabnya kan yang C, kontribusi manufaktur terhadap PDB tidak naik, maka rasio produktivitas terhadap biaya tidak naik sebanyak 2 kali. Karena kan di soalnya tercipta 9 juta lapangan. Sedangkan di teks itu menciptakan 10 sampai 15 juta, berarti kan turun dari yang ada di teks. Nah, kalau misalkan turun dari target yang ada di teks, menurutku jawabannya yang C. Jadi si manufaktur PDB dan rasio produktivitasnya itu tidak naik sebanyak 2 kali. Gitu, Kak. Oke. Makasih jawabannya. Siapa ya tadi? Najib. Pacar Kyungso. Pacar Kyungso. Kenapa namanya pacar Kyungso ya ampun. Yang lain ada yang mau jawab lagi nggak? Yang lain. Aku, Kak. Siapa nih? Leli. Dari mana? Hah? Leli yang tadi lagi. Ya udah, Iya. jawab aja. Apa jawaban lu? Jawaban itu nggak salah. Ini kan tadi di soal itu kan pada tahun 2030 terciptanya 9 juta lapangan kerja baru. Sedangkan di soal itu tertera menciptakan 10 sampai 15 juta lapangan kerja baru pada 2030. Ya kayak apa sih, kayak pernyataan itu kayak nggak apa sih, kayak kesimpulannya tuh nggak bisa disimpulkan, kayak padahal ya nggak bisa disimpulkan aja, Kak. Ya. Kayak angkanya juga beda juga. Itu yang tadi ya, yang pada jawab karena kayak gitu juga alasannya. Coba yang jawab lagi. Iya sama sih, soalnya kan di teks 10 sampai 15 juta terus ini 9, kayak nggak bisa nyimpulin gitu sih. Ya, oke. Yang lain? Ada lagi nggak selain C sama E? Ada lagi? Najib, kenapa Najib on mic? Apa Jib? Atau masih ngeblur soalnya? Jelas namanya. Oh Najib. Najib cewek. Jelas nggak suaranya? Jelas. Kenapa? Ya kan jawabnya kan.
Kalau misalnya yang dan juta, tercipta 9 juta lapangan kerja baru. Kalau misalnya yang di Solo diketan berapa teh? 10 sampai 14 juta lapangan kerja baru. Nah, berarti kan itu nggak bisa kayak di P makaki gitu-gitu loh, Kak. Jadinya ya nggak ada kesimpulan gitu. Nggak bisa. Oke, ini ada lagi yang mau menyampaikan aspirasinya, menyampaikan argumennya? Ada lagi nggak? Atau mau gue jelasin nih? Karena pasti habis dimasukin chipset Billgate. Karena masa depan tidak ada yang tahu, ya ampun. Jelasin Kak, ya udah ya. Gue jelasin. Jadi jawaban yang benar itu yang B. Kenapa? Tadi sebenarnya yang pertama sendiri yang jawab C itu siapa tuh? Oh, pacar Kyungso ya? Ya. Atau Putri? Ya, pokoknya jawabannya tuh aslinya yang B. Kenapa? Gini. Ini pakai logika matematika juga tadi. Jadi kan di soal itu berdasarkan bacaan di atas pada tahun 2030 itu terciptanya 9 juta lapangan kerja baru kan. Sedangkan di soal atau di paragrafnya itu disebutkan produktivitas ini menciptakan 10 hingga 15 juta lapangan kerja baru. Di mana hal ini menyatakan bahwa si soal ini berarti nggak tercipta atau apa ya? Ya pokoknya nggak kesampaian sampai 10 hingga 15 juta lapangan kerja baru gitu kan. Atau dalam logika matematika itu kan kita kenal nih yang namanya negasi. Ya nggak, yang lambangnya itu yang kayak ular itu, yang kayak apa ya? Ya ginilah, yang kayak strip cuma bergelombang gitu. Ya kan? Jadi ini tuh berarti negasi. Karena rasio produktivitas ini itu tidak tercipta hingga 10-15 juta lapangan pekerjaan. Gitu, berarti negasi. Gimana kalimat matematikanya? Jadi gini, kan ketika kontribusi manufaktur terhadap PDB naik, membuat rasio produktivitas terhadap biaya naik sebanyak 2 kali lipat. Dan rasio produktivitas ini menciptakan 10 hingga 15 juta lapangan kerja baru. Atau ini, jika P, ya, P itu apa? P-nya itu ketika kontribusi manufaktur terhadap PDB naik. Itu P-nya. Dan Q-nya, rasio produktivitas terhadap biaya naik sebanyak 2 kali lipat. Itu Q-nya. Oke. Dan premis atau kalimat selanjutnya itu kan rasio produktivitas ini atau Q menciptakan 10 hingga 15 juta lapangan kerja baru. R-nya itu menciptakan 10 hingga 15 juta lapangan kerja baru. Ya. Paham sampai sini? Ya kan, jika P maka Q, jika Q maka R, sama aja kayak tadi. P-nya itu ketika kontribusi manufaktur terhadap PDB naik, Q-nya rasio produktivitas terhadap biaya naik, lalu Q-nya lagi rasio produktivitas, dan R-nya menciptakan 10 hingga 15 juta lapangan kerja baru. Gitu, ini gue tulisin. Bentar. Ya, gue hapus dulu. Ngerti nggak? Jawab dong di kolom chat. Nih. Kalimat matematikanya, ketika kontribusi manufaktur terhadap PDB naik itu P, ya, lalu Q-nya itu jika P, maka Q membuat rasio produktivitas terhadap biaya naik Q. Terus rasio produktivitas ini Q, maka R. R-nya itu menciptakan 10 hingga 15 juta lapangan kerja baru. Di sini kan berarti R-nya itu nggak tercipta kan? Lawannya R itu apa? Karena R-nya nggak tercipta tadi kan lawannya jadinya. Lawannya itu negasi R. Nah, kita tahu di logika matematika, negasi R itu ekuivalen dengan negasi Q. Sedangkan negasi Q ekuivalen, astagfirullahaladzim, nggak kelihatan. Ya udah, gue pindahan di atasnya lagi ya. Gue ulangin nih. Tadi negasi R itu ekuivalen dengan negasi R itu negasi Q.
Q. Ya. Lalu negasi Q itu ekuivalen atau jika negasi Q maka negasi P. Jadi jawabannya harusnya yang negasi P dong. Jadi sama aja kayak tadi, dicoret negasi Q-nya. Tadi kan negasi R maka negasi apa nih? Negasi P. Gitu. Ini jawabannya jika negasi R maka negasi P. Ya ampun, tulisannya jelek banget. Jika negasi R maka negasi P. Jadi yang negasi P itu yang mana? Yang B, yaitu kontribusi manufaktur terhadap PDB tidak naik. Gitu. Ngerti nggak? Nggak ngerti, Kak? Nggak ngerti. Ya ampun. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain? Nah, pasti pada bingung sih. Oh, karena di soal ngerti. Ya ampun, ngerti. Jago kalian. Oke. Ngerti ya. Apresiasi buat kalian yang kenapa nih, Jo? Yang apa ya namanya? Semangat buat belajar. 1. Oh, udah pernah ngerti. Ini jelas atau ini nih? Atau keluar kuping kanan masuk kuping kiri? B atau C jadinya ya? Yang B, Jo. Karena yang C itu tadi kurang sesuai. Karena nggak menyimpulkan premisnya. Premis yang benar itu yang B, kontribusi manufaktur terhadap PDB tidak naik. Gitu. Ya, yang B. Lanjut ya. Ketik satu. Kak, kalau nggak pakai rumus tapi langsung cari negasinya aja bisa nggak, Kak? Bisa. Kalau kalian udah apa ya namanya? Kalau kalian udah jago banget gitu, nggak perlu pakai rumus nggak apa-apa. Kayak cuma tinggal 1 menit jawab atau berapa detik jawab, udah bisa. Gimana caranya? Yaitu banyakin latihan soal gitu. Oke, lanjut ya. Gue kasih waktu deh sampai 13 ya. Ya, silakan kerjain kayak biasa. Nanti kalau udah ada yang ngerti jawabannya, tulis aja di kolom chat. Satu menit lagi ya. Ada yang jawab? Oh, 10 orang. Kalau udah selevel coffee. Ya, waktunya habis ya. Ada yang mau jelasin nggak kenapa kalian pilih A, B, C, D, atau E?
Kalau aku milih A itu karena aku fokusnya ke kata setiap orang sih. Jadi kalau setiap orang itu aku nyimpulinnya kayak semua orang yang memilih pembayaran digital melalui fintech karena alasan tawaran promo atau cashback. Nah, selain A itu kan semuanya ada berarti nggak semua orang yang milih pembayaran digital itu karena alasan tawaran promo atau cashback. Makanya aku pilih A sih. Ya. Yang lain, ini siapa tadi yang jawab? Rani, Kak. Siapa? Rani. Rani, oke. Yang lain? Ada lagi nggak yang punya jawaban selain siapa? Lagi. Jadi itu kan benar kata Rani tadi, setiap orang yang memilih pembayaran digital melalui fintech kan di teksnya. Nah, sedangkan di soal itu GoBuy adalah salah satu fintech. Berarti jawabannya udah jelas yang setiap. Terus juga di soal itu nggak ngomongin tentang negasi. Berarti yang pilihannya ada kata-kata tidak, itu udah nggak usah dipilih. Terus yang pilihan ada kata-katanya ada atau apapun itu kan berarti sebagian ya artinya. Jadi itu salah. Makanya jawabannya yang A. Oke, yang lain? Ada lagi yang mau berpendapat, berargumen? Jangan malu. Ya, Muhammad Akmal. Kenapa nih? Angkat tangan. Kalau menurut saya yang C, Kak. Kenapa? Kalau pakai logika matematik, setiap orang yang memilih pembayaran digital melalui fintech karena alasan tawaran promo atau cashback. Karena ini kan bisa sebagai kata ganti jika. Jika alasan tawaran promo atau cashback, maka setiap orang memilih pembayaran digital atau melalui fintech. Kan disebut jika P maka Q. Terus pertanyaannya kan Q ya. Berarti Q belum tentu P. Jadi yang A salah. Kalau misalnya yang C kan negasi Q. Kalau negasi Q udah pasti negasi P. Negasi P kan alasan tawaran promo atau cashback, berarti ada alasan lain di luar tawaran promo atau cashback. Kayak gitu, Kak. Thank you. Siapa namanya? Akmal yang udah jawab. Keren banget. Yang lain? Ada lagi nggak? Jangan malu, jangan takut salah. Pokoknya jangan takut salah. Belajar itu jangan takut salah. Salah dulu baru belajar. Kalau nggak salah nggak belajar. Yang lain? Nggak ada nih. Ya udah langsung gue jelasin aja ya. Jadi kita telah asal satu aja nih dari pilihan jawabannya A, B, C, D gitu. Jadi kan di soalnya itu berdasarkan bacaan di atas, GoBuy adalah salah satu fintech yang dipilih responden. Maka kesimpulan yang tepat adalah kita baca dulu kalimatnya juga. Jadi tips buat ngerjain soal-soal kayak gini tuh kalian baca dulu soalnya aja. Terus habis itu kalian baca teksnya. Terus kalian fokus aja di teks yang ditanyain, kayak misalnya berdasarkan paragraf 1, berdasarkan paragraf 2, kalian langsung aja cari paragrafnya gitu. Nggak usah keseluruhan teks kalian baca gitu. Karena itu bakal buang-buang waktu kalian ngerjain soal SBMPTN nantinya. Itu. Langsung aja berdasarkan bacaan di atas, GoBuy adalah salah satu fintech yang dipilih responden. Maka kesimpulan yang tepat adalah pada tahun 2019 diadakan riset terhadap 1.582 responden. Bisa kalian baca sendiri lah ya. Yang A, setiap orang yang memilih menggunakan pembayaran digital karena alasan tawaran promo atau cashback. Ini kan sama aja kayak kalimat yang terakhir tuh, setiap orang yang memilih pembayaran digital melalui fintech karena alasan tawaran promo atau cashback. Gitu kan. Ini bisa jadi benar. Kita simpen dulu nih. Terus yang B, ada responden yang memilih pembayaran digital melalui bank dengan alasan tawaran promo atau cashback. Yang B ini apakah disebutkan kalimat demikian? Disebutin nggak? On mic aja, on mic. Nggak ada, Kak. Ya kan? Nggak ada kan? Nggak disebutkan gitu kan? Jadi kalau misalnya dalam logika matematika itu atau apapun, kita itu nggak boleh berasumsi gitu. Asumsi itu apa? Asumsi itu kayak menjawab tapi nggak berdasarkan fakta yang ada gitu, nggak berdasarkan data gitu. Jadi kita nggak boleh berasumsi.
Jadi yang B itu kita masuknya berasumsi. Karena nggak disebutkan di teks itu ada responden yang memilih melakukan pembayaran digital melalui bank gitu. Nggak disebutin kan? Oke, jadi yang B itu pasti salah. Yang C, orang yang tidak memilih GoBuy karena memiliki alasan di luar cashback atau promo. Nah, tadi ini yang dijawab Akmal ya. Jadi yang C itu apa namanya? Ini juga kita itu berasumsi. Kan orang yang tidak memilih GoBuy karena memiliki alasan di luar cashback atau promo nih. Sedangkan di sini tuh ditulisnya cuma setiap orang yang memilih pembayaran digital melalui fintech karena alasan tawaran promo atau cashback. Jadi nggak disebutkan memiliki alasan di luar promo atau cashback gitu. Bukan berarti dia itu negasi gitu, Akmal. Apa ya namanya? Jadi dalam negasi itu juga apa ya namanya? Kayak ada caranya gitu. Mana ya jelasinnya? Bukan negasi lah, intinya ini tuh bukan negasi. Ini tuh masih dalam ranah logika tapi bukan negasi. Jadi kita nggak boleh berasumsi gitu. Orang yang tidak memilih GoBuy karena di sini kan nggak disebutin nih orang yang tidak memilih GoBuy karena memiliki alasan di luar cashback atau promo itu nggak disebutin gitu di teks. Jadi kita nggak boleh berasumsi jawaban atau opsi yang C ini salah gitu. Terus yang D ada yang dipilih responden dengan alasan tawaran promo atau cashback. Ini juga bisa jadi benar. Karena apa? Karena kan emang ada kan, ada yang dipilih responden karena alasan tawaran promo atau cashback, yaitu tadi pembayaran digital melalui vintage gitu. Terus yang E, ada responden yang memilih vintage memiliki alasan di luar cashback atau promo. Ini juga asumsi, kan nggak disebutin kan dalam teks ada responden yang memilih vintage tapi memiliki alasan di luar cashback atau promo. Di ini kan cuma disebutin yang memilih, jelas-jelas setiap orang yang memilih pembayaran digital melalui vintage itu alasannya cuma karena promo atau cashback gitu. Jadi yang E juga pasti salah. Jadi yang salah tadi kan B, C, B, C sama E kan. Yang udah pasti salah. Ya kan? Kita langsung lihat lagi opsi yang A sama yang E. Jadi yang A sama yang D. Ini yang benar yang mana? Kita baca lagi nih. Setiap orang yang memilih menggunakan pembayaran digital karena alasan tawaran promo atau cashback. Apakah setiap orang memilih melakukan pembayaran digital? Kan yang disebutkan ini yang pembayaran digital melalui vintage. Pembayaran digital itu bisa melalui apa aja gitu. Nggak cuma vintage. Ngerti nggak? Pembayaran digital melalui perusahaan vintage. Nih, ngerti nggak nih? Kayak misalnya perusahaan vintage tuh kayak misalnya Gojek gitu kan. Terus habis itu OVO gitu kan. Itu pembayaran digital. Tapi bisa juga yang lain, pembayaran digital yang lain. Bisa juga dengan m-banking gitu-gitu. Ya. Jadi yang A itu salah karena yang benar itu yang melalui vintage, sedangkan di sini cuma pembayaran digital doang. Jadi salah gitu ya. Terus yang benar itu yang D, ada yang dipilih responden dengan alasan tawaran promo atau cashback. Jadi jawabannya yang D gitu. Itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Yeay, D berarti ya. Iya yang D. Siapa yang jawab yang D? Ada yang benar. Siapa yang betul? Benar, keren keren. Keren buat yang betul. Yang tadi udah jawab juga keren. Keren banget. Lanjut ya. Oke, gue kasih waktu lagi sampai 15.25 ya. Nomor 8 nih. Ada 3 nomor lagi. Sampai 15.25. Lah, kok mati ya? Bentar.
Yang udah jawab bisa jawab aja di kolom chat. Masih 2 menit lagi sampai 15.25. Oke, habis waktunya. Ada yang mau jelasin kenapa kalian jawab A, B, C, atau D? Yang, siapa tuh? Rani. Ya, boleh, nggak apa-apa. Aku kan jawabnya B, itu karena aku fokusnya ke kalimat terakhirnya itu, yang meskipun ada yang dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer, tapi masih gagap mengoperasikannya. Nah, itu kan kayak apa ya, condong ke para pekerja yang dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer, tapi masih gagap kan, makanya aku jawabnya B. Tadi kan ada yang jawab E. Kenapa aku nggak jawab E? Karena ini kan ada tulisan bahwa hampir di seluruh bidang pekerjaan semua pekerja dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer. Jadi hampir itu kan berarti masih ada beberapa yang tidak dituntut. Terus kenapa aku nggak C? Kalau kata Kak Viko tadi itu kayak di sini nggak ada ngomong tentang hal itu, jadi kayak berasumsi gitu sih. Yang lain, yang lain? Yang lain? Ada lain nggak? Nggak ada ya kayaknya. Ya udah langsung jelasin aja ya. Jadi benar yang dijawab sama Rani tadi, alasannya juga tepat gitu. Jawabannya yang B. Kenapa kita bahas satu-satu ya? Jadi kan yang ditanyain itu kesimpulan dari paragraf 1 yang paling tepat gitu. Jadi yang A itu semua pekerja masih gagap mengoperasikan komputer. Apakah semua pekerja? Kan enggak kan? Jadi di sini tuh dikatakan itu yang semua pekerja dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer, bukan semua pekerja itu gagap. Di sini nih, yang di kalimat terakhir bisa disimak. Meskipun ada yang dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer, masih gagap mengoperasikannya. Jadi kan di sini itu kayak nggak semua itu gagap mengoperasikan komputer loh. Ada juga yang nggak gagap mengoperasikan komputer gitu. Jadi pernyataan yang A itu salah gitu. Kecuali ada klaim bahwa semua pekerja itu masih gagap mengoperasikan komputer, baru opsi yang A ini benar gitu. Terus yang B itu benar. Kenapa? Ya ini sesuai dengan isi dari paragraf gitu. Ada yang masih gagap mengoperasikan komputer yang adalah pekerja gitu. Ini kan nih di di kalimat terakhir itu kan meskipun ada yang dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer, masih gagap mengoperasikannya. Dan yang dituntut itu siapa? Yang dituntut kan pekerja nih. Hampir di seluruh bidang pekerjaan, semua pekerja dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer. Meskipun ada yang dituntut dapat mengoperasikan komputer, masih gagap mengoperasikannya. Iya kan? Jadi yang B benar. Terus yang C, ada pekerja yang tidak gagap mengoperasikan komputer. Benar, ini tuh berasumsi lagi tuh tadi yang dibilang sama Rani. Jadi kita nggak boleh berasumsi. Di kalimat atau di teks itu kan nggak disebutkan pekerja yang tidak gagap mengoperasikan komputer. Di sini cuma disebutkan meskipun ada yang dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer masih gagap mengoperasikannya. Kita nggak tahu nih, walaupun di sini bisa berlaku bahwa ada memang pekerja yang tidak gagap mengoperasikan komputer, tapi di sini itu nggak diklaim secara gamblang gitu loh. Jadi kita nggak boleh berasumsi gitu. Terus yang D,
tidak semua pekerja dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer. Jelas salah ya. Di sini kan dikatakan nih, hampir di seluruh bidang pekerjaan semua pekerja dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer. Terus yang E, tidak ada pekerja yang tidak dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer. Jadi ini juga salah. Kenapa? Karena kan benar yang dikata Rani tadi, hampir di seluruh bidang pekerjaan. Jadi kan nggak semua gitu. Berarti kan di sini ada atau beberapa atau sebagian gitu kalimatnya. Itu teman-teman. Jadi jawabannya yang benar yang B. Ada yang mau ditanyain? Gak ada ya kayaknya. Lanjut kah? Kalau lanjut ketik satu. Oke. Ya udah. Lanjut ya. Oke, gue kasih waktu lagi sampai 15.22 deh. Silakan. Kayak biasa ya, nanti jawab aja di kolom chat. Terus habis itu kasih tahu alasannya. Ini yang bisa jawab gue kasih reward deh. Yang berani. Selain Leli ya, Leli tadi udah. Satu menit lagi ya. Satu. Yang lain B saja. Masih ada beberapa detik lagi nih. Oke, waktunya habis. Jadi ada yang berani nggak nih? Ada rewardnya? Aku mau nyoba, Kak. Jadi aku tuh jawabnya yang C. Terjadi peningkatan permintaan di pasar bisnis dan tidak ada perubahan dalam perilaku pengguna PC. Ya, kenapa? Kalau aku tuh pakai caranya ituan. Jadi kan si P-nya itu adalah apabila pertumbuhan pengiriman komputer terjadi. Maka Q-nya adalah terjadi peningkatan permintaan di pasar bisnis. Terus yang kedua, premis kedua itu di segmen konsumen apabila perubahan dalam perilaku pengguna PC itu sebagai R dan maka berdampak pada pertumbuhan pasar itu sebagai S. Jadi P jika P maka Q, jika R maka S. Nah, kesimpulannya itu adalah P atau negasi Q. Jadi jawabannya yang P-nya itu terjadi peningkatan permintaan di pasar bisnis dan negasinya itu adalah tidak ada perubahan dalam perilaku pengguna PC. Itu, Kak. Betul. Yang lain? Ada lagi yang lain yang mau jawab? Gua kasih reward juga loh. Gua kasih reward. Nggak ada.
Ya udah langsung aja ya jelasin. Jadi benar banget yang dikata Pacar Kyungso itu. Kayaknya ini udah paham banget nih Pacar Kyungso nih sama logika matematika. Entah siapapun itu nama lu. C kan ya, jawabannya yang C benar. Terus apa namanya? Alasan yang disampaikan oleh tadi nih Pacar Kyungso juga benar. Tepat banget. Jadi jika P maka Q, jika R maka S. Ngerti nggak? Kan di soal ini apabila pertumbuhan pengiriman komputer terjadi, nah lalu kita lihat di soal. Apabila pertumbuhan pengiriman komputer terjadi, maka terjadi peningkatan permintaan di pasar bisnis. Jadi kita cari nih yang ada peningkatan permintaan di pasar bisnis. Coba lihat. Ada di A sama di C kan. Udah jelas yang B itu dicoret, yang D apalagi itu yang tidak terjadi peningkatan permintaan itu dicoret, yang E dicoret karena terjadi perubahannya itu dalam pembelian di segmen konsumen. Jadi yang dicoret itu yang mana aja? Tadi yang A dicoret, yang B dicoret, yang D dicoret, yang E dicoret. Tinggal A sama C. Oke? Oke. Terus kita lihat yang soal yang kedua nih. Tidak ada dampak pada pertumbuhan pasar. Sedangkan kita lihat lagi di soal, apabila perubahan dalam perilaku pengguna PC, maka berdampak pada pertumbuhan pasar. Di sini tidak ada pertumbuhan tidak ada pertumbuhan pasar. Berarti kan negasi S. Negasi S itu ekuivalen atau sama dengan negasi R. Negasi R itu apa? Tidak terjadi perubahan dalam perilaku pengguna PC, yaitu jawabannya yang C. Jadi terjadi peningkatan permintaan di pasar bisnis dan tidak ada perubahan dalam perilaku pengguna PC. Gitu. Jadi tepat banget nih jawaban yang disampaikan sama Pacar Kyungso. Gitu. Lihat C jawabannya. Oh ya, tadi si siapa namanya Lela sama Pacar Kyungso line gue ya. Ini nih line ID lainnya. Terus buat teman-teman yang mau nanya-nanya juga bisa add juga line gue. Tanya aja kalau misal kalian mau tanya-tanya soal atau apa gitu. Nah, ini udah selesai soalnya, cuma sampai sini doang. Ada 9 soal kayaknya. Ini kelas juga udah selesai sampai 15.30, malah kelebihan 6 menit. Bentar. Stop share dulu kali ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyempetin waktunya buat datang di sesi live class kali ini. Pesan dari gue sih jangan lupa belajar. Karena kalau misalnya kalian pengen lolos itu ya belajar sih. Terus logika matematika jangan lupa dipelajarin karena penting banget materi logika matematika itu.